Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan, apa perbedaan judul yang menggunakan pendekatan studi kasus dengan studi empiris? Itu apa perbedaannya? Nah, simak terus videonya. Nah, sebelum itu kita harus menjabarkan dulu satu persatu. Pertama, studi empiris. Studi empiris itu kalau kita artikan secara pendek atau secara singkat yang pastinya bisa memudahkan kita untuk memahami, yaitu adalah investigasi. Studi empiris itu bagaikan seseorang yang menginvestigasi ya. Dia itu berusaha mencari tahu atau mencari data sesuai dengan pengalaman. Pengalaman itu pengalaman yang sudah terjadi, bisa pengalaman itu didapatkan dari seseorang, bisa pengalaman atau jejak-jejak yang terjadi dari lingkungan, bisa juga diambil dari percobaan yang sudah dilakukan, dan juga bisa didapatkan dari hasil observasi yang telah dilakukan. Nah, itu kan ada hasilnya. Maka di sini studi empiris di sini dia itu mencoba untuk investigasi lagi ke dalam situ agar bagaimana untuk menemukan itu semua. Sedangkan studi kasus itu meneliti gejala sosial. Dia menganalisis secara mendalam ya. Gejala sosial yang dianalisis secara mendalam. Bagaimana cara menganalisisnya? Yaitu studi kasus ini berusaha untuk mengetahui bagaimana terjadinya gejala itu ya. Bagaimana caranya? Yaitu dia terjun, dia mengikuti prosesnya, dia mengikuti langkah-langkah terjadinya gejala tersebut, dia meneliti, mengamati langkah-langkahnya terjadinya gejala tersebut. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa studi empiris dengan studi kasus itu berbeda. Kalau studi empiris itu lebih investigasi hasil yang sudah terjadi ya, misalnya pengalaman, sedangkan studi kasus ini masih berjalan, masih terjadi di situ. Masih terjadi dan dia berusaha untuk mengikuti di situ, mengikuti biar tahu bagaimana kejadiannya itu. Jadi ibaratnya mana yang lebih dahuluan? Yang lebih dahulu yaitu adalah studi kasus. Jadi studi kasus dan hasilnya studi kasus itu dijadikan studi empiris. Dari sini sudah kelihatan apa perbedaannya studi kasus dan studi empiris. Kalau studi kasus itu lebih dia menganalisis gejala sosial atau terjadinya fenomena tersebut, misalnya dia ingin mengikuti dan dia ingin mengamati kejadian itu seperti apa aslinya di lapangan dan menurut objeknya itu seperti apa. Sedangkan studi empiris itu hasilnya tadi, pengalaman tadi. Jadi kalau dibandingkan studi kasus itu bisa jadi studi empiris, sedangkan empiris itu belum bisa menjadi studi kasus. Karena apa? Misalnya studi kasus itu kan masih prosesnya. Nah, itu ditunggu hasilnya. Lalu dilakukan studi empiris. Nah, memang dalam prakteknya ketika kita melaksanakan studi kasus itu harus survei dulu ya. Surveinya itu didapatkan nanti hasilnya itu dari hasil studi empiris. Memang seperti itu. Tapi kalau studi empiris itu dilakukan secara empiris saja, maka tidak ada hasil dari studi kasus secara empiris saja. Maka di situ bisa didapatkan data-data yang memang sudah ada, misalnya data-data dari penelitian-penelitian yang lain misalnya. Jadi kita ketika melakukan studi empiris ini cocoknya misalnya kita meneliti hasil-hasil jurnal, hasil-hasil studi skripsi kelas kita. Jadi kita ambil tuh jurnal, kita baca, ini kan empiris. Jadi kita lihat oh ternyata datanya sudah ada, terus kita observasi ke lapangan. Nah, ini bisa dilakukan studi empiris. Sedangkan kalau Anda studi kasus itu walaupun awalnya menggunakan hasil dari studi kasus sebelumnya, tapi itu kita termasuk kegiatan empiris, tapi bukan berarti itu 100% empiris. Jadi kita hanya mengecek dan kita nanti terjun ke lapangan untuk meninjau kembali apa-apa yang terjadi di lapangan, yang mana itu cocok apa tidak untuk kita lakukan studi kasus, atau itu hal yang menarik apa tidak ketika kita terjun ke lapangan untuk kita teliti. Nah,
Dari sini sudah dapat kita lihat ya perbedaan antara studi kasus dan studi empiris. Jadi ketika Anda menggunakan metodologi penelitian atau pendekatan penelitian yang baik itu yang mana? Yaitu lebih baik Anda menggunakan studi kasus saja, karena studi empiris itu nanti mengikuti. Kalau Anda ingin menggunakan studi empiris, tidak apa-apa kalau Anda nanti meninjau dari hasil-hasil dari penelitian yang sudah ada. Nah, itu nggak apa-apa kalau Anda menggunakan studi empiris. Yang penting selesaikanlah skripsi Anda. Kalau Anda sekarang menyaksikan video saya sedang mengerjakan skripsi, selesaikan. Kalau Anda misalnya melihat video saya akan mengerjakan skripsi, ini nanti akan menjadi masukan untuk judul pandangan ketika Anda nanti membuat judul. Oke, terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.